Selamat pagi, jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta bagi jemaat yang berada di rumah masing-masing. Masa pandemi ini mendorong kita untuk terus belajar dan mempraktekkan tatanan hidup baru dengan bertekun dalam doa. Kita diminta untuk memanjatkan permohonan kepada Bapa yang setiawan, kiranya selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Di dalam ibadah ini bersama keluarga besar Yayasan Diakonia GPIB, kita mengingat dan merayakan ulang tahunnya yang ke-27 atau 5 Juli 1994 dan hari ini 5 Juli 2021. Kita juga bersyukur bersama pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapak GPIB yang tepat pada hari ini memasuki usianya yang ke-40 atau 11 Juli 1991, 11 Juli 2021. Tema ibadah adalah berdoa, bersaksi, dan bersaksi dalam hikmat Tuhan. Ini mengajak kita dengan penuh sukacita dalam ketekunan berdoa. Merayakan hari Tuhan ini serta menggunakan waktu yang ada untuk berkomunikasi dengan Sang Maha Besar. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah hari ini adalah Pendeta Erik Edward Etaria. Ungkapan situasi, hari-hari ini di tengah pandemi COVID-19 telah menggiring kita memasuki suasana penuh kecemasan. Hati dan pikiran kita sering terusik dengan kabar berita tentang banyak orang yang terpapar, bahkan meninggal dunia. Di tengah keadaan kelam seperti ini, tiap orang menghadapinya dengan berbagai cara, dengan jalan pikiran berbeda dan beragam sikap tak menentu. Banyak orang mencari selamat sendiri dan sebagai orang percaya dan yang mengasihi Tuhan, marilah tenangkan diri dan mengingat kebaikan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan akan membuat hati kita senang dan dimampukan untuk berbuat hal-hal yang jauh lebih baik agar saling menguatkan. Berangkat dari kunjungan ke tempat yang asing dan berbagai wilayah yang belum dikenal baik, dia GPIB menjumpai banyak orang yang terpinggirkan dan kurang diperhatikan. Demikianlah dia dibentuk dan melaksanakan tugas misioner GPIB. Justru di masa pandemi ini, kehadiran dia semakin terlihat jelas dalam aksinya. Maka bersama dia, kita pun akan menyatakan diri sebagai para pelayan yang rela memberi pertolongan, sedia mendengarkan keluhan dan kesusahan orang lain
dengan rajin berbagai kasih. Kiranya harapan kita berkenan bagi Allah Maha Baik. Hari ini juga kita bergembira merayakan HUT kaum Bapa di jemaat masing-masing. Dengarlah kesaksian mereka. Bersama kaum Bapa yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mau memelihara keutuhan keluarga, gereja dan negeri ini dengan berpegang teguh dalam kasih setia Allah Maha Kuasa. Kita ikut berdoa, bersaksi, dan bersaksi dalam hikmat Tuhan. Di segala waktu dan keadaan, mari kita memuji kebaikannya. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kita menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Suaramu
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kini marilah kita tabiskan ibadah pada minggu ke-7 sesudah Pentakosta di pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pemimpin yang diambil dari Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20 berbunyi, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Kasih karunia Allah sertamu, damai sejahtera melingkupimu, dan menyertaimu juga. Saat kau beribadah, jangan biarkan iblis menggoda. Tenangkanlah dirimu, minta Roh Kudus tinggal di hati, agar kau dapat beribadah, hati terarah padanya. Firman Tuhan yang diberitakan menjadi berkat bagimu. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas kasih karunia yang Engkau berikan sampai saat ini. Di tengah keresahan dan kesesakan di masa pandemi COVID-19 ini, Engkau masih mengizinkan kami untuk menikmati nafas kehidupan yang baru setiap harinya. Ya Bapa, di tengah-tengah pandemi yang terus meningkat ini, kami belum sehat betul. Di sekeliling kami ada begitu banyak saudara dan sesama yang telah terpapar. Sekalipun demikian, bersama-sama kami tetap bersukacita atas anugerah yang Engkau berikan untuk menyelamatkan dunia ciptaan-Mu ini. Saat ini dengan penuh rasa sesal dan malu, kami mengaku atas kekurangan serta kesalahan yang kami lakukan di hadapan-Mu, ya Tuhan, ya Bapa. Krisis akibat pandemi mereka menyulitkan, tapi saat kami merasa tidak berdaya, kami malah menjauh dari kasih-Mu. Oh Tuhan, ampunilah kami. Tambahkan dan kuatkanlah iman kami kepadamu ya Bapa, sehingga kami dapat kembali berdoa dalam kesungguhan dan kesetiaan kepadamu.
Engkau adalah Bapa yang setia dan selalu memberi yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu. Engkaulah Bapa yang berkuasa atas seluruh dunia dan tangan kasih-Mu memelihara ciptaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Ini kami ya Bapa, anak-anak-Mu yang masih sering lalai, lengah, tidak patuh, dan taat dalam menerapkan protokol kesehatan. Ampunilah kami dan lingkungan yang masih tidak menjaga kebersihan dan kesehatan diri, sehingga virus ini sukar dikebaskan. Inilah kami anak-anak-Mu yang masih dapat berkarya dan menerima berkat. Tetapi dalam doa, kami tidak meminta dengan cara yang benar. Kami kurang bersyukur dan tidak berbagi dengan mereka yang berada dalam kekurangan serta kesulitan hidup. Saat pandemi ini terus merebak, kami kurang peduli dan perhatian kepada saudara dan sesama kami yang terpapar. Kami malah sibuk mencari selamat dan keuntungan diri sendiri. Bapa Maha Kasih, betapa berdosanya kami sebagai pribadi yang tidak mengasihi-Mu. Kami mohon pengampunan dosa kepadamu, ya Bapa, dalam pengasihan-Mu, baurilah hidup kami. Amin. Kepadamu ku berdoa dan ku minta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, dan aku tahu Kau selalu di sisiku, oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, apakah Tuhan semuanya dengar berarti, Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita bersatu dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah Bapa yang Maha Besar, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terangilah hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, agar ketika kami membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, kami dimampukan bukan hanya mengerti dan memahami, namun kami bisa menghayati akan makna firman ini dengan menjadikannya pedoman di dalam setiap karya hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami umat-Mu ini telah siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus Yesus, kami peralaskan doa ini. Amin. Teman terkasih, kini marilah kita berdiri
dan sedia untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pujilah Tuhanmu, haleluya. Pujilah Tuhanmu, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius pasal 7 ayat 7 sampai dengan 11. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius pasal 7 ayat 7 sampai dengan 11 yang menyatakan hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang meminta batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Pujilah Halik semesta, semua segala dunia, surga dan bumi puji terus, semua Bapa, Putra, Roh Kudus. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di tengah-tengah situasi kondisi akibat pandemi pada saat ini, saya tahu banyak dari saudara-saudara kita yang terdampak luar biasa. Entah terdampak kehilangan pekerjaan, terdampak sulitnya mengembang usaha, ya, dan itu semua membuat kita bergumul dengan masalah ekonomi. Bahkan masalah ekonomi ini bisa menjadi hal-hal yang mengganggu keharmonisan rumah tangga suami istri. Mungkin juga tidak sedikit yang terpapar karena kondisi pandemi. Sebabnya di tengah-tengah kondisi pandemi di sini, pada saat ini saya yakin kita semua pasti rajin berdoa. Karena penuh dengan pergumulan, kita semua pasti rajin berdoa. Bahkan mungkin tidak sedikit dari Bapak Ibu Saudara yang di tengah-tengah kondisi pandemi pada saat ini bukan sekedar berdoa. Bahkan mungkin menjalani doa puasa. Di sini Bapak Ibu Saudara, ada yang sering doa puasa? Doa puasa? Atau mungkin lebih sering puasa berdoa? Maksudnya puasa berdoa ya, kalau udah pasrah, menyerah, ya, pasrah, menyerah, sudahlah. Kita sudah berusaha, nggak ada jawaban juga, ya sudahlah, menyerah. Kadang-kala ada orang yang berdoa, itu pakai doa itu sebagai ban serep. Ketika berupaya ini itu nggak bisa, terakhir ujung-ujungnya ya sudahlah, kita berdoa aja. Dalam arti alternatif terakhir, ketika sudah menyerah baru berdoa. Dan ketika sudah
Berdoa sebagai pilihan terakhir dan tidak mendapat jawaban kemudian menyerah. Dan puasa berdoa. Maksudnya apa? Jadi jarang berdoa. Nah Bapak Ibu Saudara, doa ini sebetulnya bukan sarana, bukan media, bukan alat untuk kita mengatur Tuhan. Tuhan harus segera jawab permintaan kita dan sebagainya. Coba kita introspeksi diri. Ketika kita semua berdoa, Bapak Saudara. Apa sih isi doa kita? Apa cuma daftar belanjaan? Isinya permintaan dari A, B, C semuanya. Daftar belanjaan, udah gitu daftar belanjaannya minta segera. Secepatnya. Tuhan jawab, Tuhan berikan jawaban. Bapak Saudara, sebetulnya doa itu adalah alat komunikasi, di mana kita berusaha untuk membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Coba kita introspeksi diri. Apa sih doa buat kita? Apa sih arti doa buat kita? Apa sih tujuan kita berdoa? Coba kaum bapak di sini yang hadir, apa tujuan doa kita? Sebetulnya kan dengan berdoa kita semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin mengenal Tuhan, kita semakin tahu apa yang Tuhan mau. Dan kalau doa itu kita tidak isi dengan kerendahan hati yang ada, kita hanya sibuk memerintah Tuhan. Kalau kita tidak isi dengan kerendahan hati. Makanya orang yang istilahnya kalau doa itu isinya daftar belanjaan, minta segera, cepat Tuhan, segera bantu kita Tuhan, lakukan ini dan sebagainya. Biasanya isi doanya tidak dilengkapi dengan kerendahan hati. Jadi tidak menempatkan Tuhan sebagai Tuhan. Tapi menempatkan Tuhan sebagai sosok yang bisa kita perintah. Bikin ini, bikin itu, segera dan selanjutnya. Tapi kalau kita bungkus doa itu dengan kerendahan hati, kita sadar siapa kita dan siapa yang kita pinta. Kita akan datang dengan kerendahan hati, kita tidak akan perintah-perintah dia. Kita akan memohon. Kalau saudara masih ingat, sebelum kita tiadakan doa malam dikarenakan kondisi pandemik, di doa malam yang biasa kita selenggarakan hari Jumat ya, jam 12 malam itu biasanya kan saya suka mulai dengan kontemplasi. Kita putar musik-musik instrumen, lagu-lagu rohani, itu kita berdoa tanpa kata. Maksudnya apa? Kita berdoa dengan hati, tanpa kata. Karena lebih banyak orang sekarang ini berdoa dengan kata tanpa hati. Maksudnya apa? Banyak kata-kata tapi tidak pakai hati. Karena nggak pakai hati, tidak punya kerendahan hati, sibuk memerintah Tuhan untuk lakukan itu dan ini. Kenapa? Lebih banyak bicara. Tidak pakai hati. Dan tidak ada kerendahan hati. Itu sebabnya mungkin kita merasa kok doa kita nggak dikabulkan dan sebagainya. Nah sekarang coba kita lihat bacaan kita pada saat ini. Perikop kita bicara mengenai pengabulan doa. Kenapa kok saya berdoa sampai sekarang belum dikabulkan ya? Di sini ada jawabannya, kita bisa lihat. Hal pengabulan doa. Di sini tertulis ayat 7 dan ayat yang ke-8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah, ini yang kedua, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, ini yang ketiga, maka pintu akan dibukakan bagimu. Di ayat 7, ada 3 kata kerja. Mintalah, carilah, ketoklah. Kita lanjut ayat yang ke-8. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Ada 3 hal. Ada 3 kata kerja di sini. Dan 3 kata kerja ini kalau kita lihat teks aslinya dalam bahasa Yunani itu sebetulnya dia sifatnya kontinu, dilakukan berulang-ulang. Yang pertama kita akan bahas, mintalah. Katakan di sini, mintalah maka akan diberikan. Karena setiap orang yang meminta dia akan menerima. Loh, kita kan sudah sering minta. Kata-kata di sini, mintalah ini diminta berulang-ulang, konsisten. Menuntut konsistensi. Minta pada Tuhan dengan iman. Dengan iman, percaya bahwa Tuhan itu baik. Bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan minta ulang-ulang. Dan minta itu minta sendiri. Karena seringkali kalau minta doa itu, titip aja sama Pak Pendeta. Doanya Pak Pendeta lebih didengarkan. Tidak.
Tuhan dengar doa kita. Tadi kita nyanyi ya. Istilahnya, oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Tuhan pasti dengar. Masalahnya kita berani tidak datang minta. Saya pernah ketika saya studi lanjut di Jogja, mendadak saudara ipar telepon saya. Rick, aku transfer duit nih. Rekening. Tumben nih, transfer. Iya ini, ada rezeki. Tapi tolong ya, tolong doakan ini aku ada proyek bla 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 cerita. Kemudian saya bicara, Bang, kenapa ada abang sendiri yang minta sama Tuhan? Nanti kalau aku bilang sama Tuhan, Tuhan ini titipan dari abangku, bla 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 bla. Tuhan nanti tanya, emang abangmu tuh yang mana? Kenapa? Kan abang jarang bicara sama Tuhan, jadi Tuhan tidak kenal gitu kan. Tuhan akan kenal kalau kita minta sendiri. Saya bilang sama abang saya, minta sendiri bang. Minta sendiri. Jangan suka nitip. Dan itu boleh jadi catatan buat kita. Doa minta sendiri. Kenapa harus titip dengan pendeta, harus titip dengan penginjil, atau dengan enggak, semua sama. Tuhan dengar doa kita, siapapun kita. Bahkan walaupun kita merasa, aduh kita tidak layak, kita orang berdosa. Tuhan tetap akan dengar doa kita, siapapun kita. Masalahnya kadang-kala ada orang yang punya rasa minder, rendah diri. Aduh saya banyak bikin dosa. Kita bisa bilang, aduh banyak aku punya salah, jadi wajar yang berdoa. Minder, rendah diri. Rendah diri berbeda dengan rendah hati. Ya, rendah diri itu bukan rendah hati. Yang diminta waktu kita bicara sama Tuhan itu kerendahan hati, bukan rendah diri. Jangan rendah diri, tapi rendah hati. Minta sendiri. Siapapun kita, sebesar apapun dosa kita, Dia dengar doa kita. Amin. Minta. Dan minta ulang-ulang. Karena kata mintalah ini akan diberikan kepadamu, karena setiap orang yang meminta menerima. Ini bahasa Yunani bicara mengenai dilakukan berulang-ulang secara konsisten. Minta, itu yang pertama. Yang kedua dikatakan, carilah maka kamu akan mendapat. Ini yang kedua, carilah maka kamu akan mendapat. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Nah, ini soal mencari. Saudara, apa yang dimaksud dengan mencari di sini? Maksudnya sewaktu kita minta, yang kedua yang kita harus lakukan, kita cari, ya, cari apa? Bukan cari jawaban, tapi cari kehendak Tuhan. Maksudnya apa cari kehendak Tuhan? Kan kita sudah minta ini. Tuhan saya minta ini. Kita cari kehendak Tuhan. Tuhan memang mau nggak saya dapatin itu? Itu yang dimaksud. Cari kehendak Tuhan. Cari kehendak Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk hidup kita. Kalau Tuhan tidak mau itu, Tuhan tidak akan berikan itu. Makanya kita harus cari tahu dulu. Kita sudah minta, kok Tuhan gak jawab-jawab, kita cari tahu dulu. Tuhan kasih izin enggak saya dapatkan ini? Kenapa? Karena Tuhan pasti tahu yang terbaik untuk hidup kita. Dan kita cari itu dengan segenap hati. Cari dengan segenap hati kehendak Tuhan itu. Agar kita tahu apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan kerjakan melalui dan di dalam diri kita anak-anak. Ketika ada masalah menghadang, kita minta Tuhan, bagaimana cara aku menyelesaikan masalah ini? Tuhan, kita cari tahu. Tuhan punya rencana apa dengan masalah ini? Ketika kita punya keinginan, Tuhan saya mau dapatkan ini. Kita minta ulang-ulang, tapi kok belum dapat jawaban, cari tahu dulu. Tuhan punya mau, Tuhan punya kehendak, Tuhan setuju enggak dengan ini? Jangan-jangan karena Tuhan punya mau rencana yang jauh lebih baik, makanya Tuhan tidak berikan ini. Seperti saya pernah dulu alami, naik gunung gede, bawa anak-anak remaja, ada yang usia 14 tahun, berangkat berdoa, begitu sampai di pintu depan pintu gunung gede untuk naik, tempat pendakian, para pendaki berkumpul mendaftar, kami tidak dapat izin karena ada usia 14 tahun yang tidak ada izin orang tua. Pulang, batal. Mereka mengeluh, gimana kak, kita udah berdoa, kok gak bisa naik, kok batal? Kakak juga gak tahu. Yang jelas kita udah berdoa, pasti Tuhan berikan yang terbaik. Kenapa kita harus batal, gak dapat izin naik gunung, kita pasti Tuhan punya rencana tersendiri. Sudah hujan-hujan, tidak dapat pulang kami. Minggu depan sampai saya tanya, kalian masih mau main? Naik kita. Minta izin orang tua, surat lengkap orang tua dan sebagainya. Minggu depannya naik. Ternyata sewaktu minggu depan naik, mereka baru lihat. Kak, untung kita nggak naik minggu lalu ya. Minggu lalu hujan ya. Coba kalau hujan begini, licin, kita lewatin tanjakan setan itu. Kemudian kita lewatin air terjun yang panas dengan batu-batu
di atas air terjun yang di bawahnya jurang itu kalau hujan pasti licin, bisa tergelincir kita. Untung kita nggak berangkat minggu lalu kayak hujan-hujannya. Jadi kalian mengerti sekarang? Iya. Rupanya Tuhan buat kita batal supaya kita tidak celaka kayak. Itulah. Ya untung kita langsung tahu maksud Tuhan. Bahkan waktu sampai di atas tempat yang kita seharusnya nginap, rumahnya hancur. Untung kita bawa istilahnya sleeping bag. Sebelumnya kita nggak bawa. Kita terpaksa tidur di alam terbuka dengan sleeping bag. Untung kita bawa ini ya. Minggu lalu kita nggak bawa karena kita nekat ya. Dari situ kita bisa mengerti. Kadang-kala kita minta apa, kalau Tuhan tidak kasih, itu karena Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik dari itu. Amin. Kalau yang perlu kita gali adalah cari tahu kenapa Tuhan tidak kasih itu. Jadi kalau kita minta ulang-ulang, kita cari tahu dulu, Tuhan kira-kira ini memang Tuhan kasih izin enggak? Atau Tuhan punya rencana tersendiri untuk itu? Kita tahu kehendak Tuhan, apa yang kita pinta itu sesuai tidak dengan kehendak Tuhan. Jangan-jangan yang kita pinta tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, karena itu tidak baik buat kita. Karena Tuhan pasti akan sediakan yang terbaik bagi kita. Harus yakini. Dan itu berarti kita harus pelihara kedekatan hati kita dengan Tuhan. Harus dekat. Sehingga kalau kita dekat, kita pasti bisa paham, kita pasti bisa tahu kehendak Dia. Karena kita apa? Kita dekat, kita hafal, kita tahu kehendak Tuhan, ini suara Tuhan, ini Tuhan punya mau. Saya dulu waktu masih belum zaman HP begini, masih telepon-telepon di rumah itu Bapak Ibu Saudara ya. Dan kalau orang telepon kita nggak tahu ini siapa yang telepon. Kalau teman akrab suka telepon iseng pakai suara lain, kemudian dia ngaku siapa. Saya kalau sudah hafal suara, nggak usah lu iseng-iseng, gue tahu suara lu gitu. Kenapa? Karena saya sudah kenal dia. Jadi dia mau iseng seperti apapun, kayak kenal dia, saya tahu dia. Kemudian dia ketawa-ketawa. Kalau kita kenal dekat dengan Tuhan, kita tahu itu suara Tuhan. Ini Tuhan punya mau. Ini Tuhan punya kehendak. Kita gagal, karena memang ini Tuhan punya mau. Kenapa? Karena kita hafal, kita kenal, kita dekat dengan Tuhan. Itu catatan penting buat kita. Karena Tuhan pasti akan berikan yang terbaik. Tuhan gak mungkin berikan yang buruk. Apalagi kalau kita lihat bacaan kita pada saat ini. Ayat 9, 10, 11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Orang tua pasti bisa berusaha memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Tapi berusaha memberikan yang terbaik pun orang tua tetap bisa salah. Berusaha untuk memberikan yang terbaik buat anak-anaknya padahal sebetulnya salah gitu. Ketika orang tua memanjakan anak dengan gadget, kemudian tanpa dia sadari itu sudah salah. Tapi Tuhan tidak akan pernah salah gitu loh. Karena Tuhan penuh dengan hikmat dan hikmat kebijaksanaan Tuhan itu tidak terukur. Tuhan tahu persis apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu persis apa yang kita perlukan. Apa yang sesuai bagi kita. Tuhan tidak akan salah. Gagal pun itu yang terbaik buat kita. Tapi untuk tahu kenapa kita harus gagal, kenapa Tuhan tidak penuhi, walau kita sudah minta berulang-ulang, cari kehendak Dia. Yang ketiga, katakan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapak Ibu Saudara, ada hal-hal di dalam kehidupan kita di mana ada pintu yang tidak akan pernah bisa kita buka. Ada pintu yang tidak pernah akan bisa kita buka dengan kemampuan kita sendiri. Kenapa? Karena keterbatasan kita manusia. Dan itu hanya Tuhan yang bisa membukakan pintu itu bagi kita. Kita sudah minta ulang-ulang. Kita sudah cari kehendak Dia. Tapi kenapa tidak terbuka juga? Karena itu hak prerogatif Dia. Kita tidak bisa lakukan apapun agar pintu itu terbuka, agar masalah itu bisa selesai. Kita tunggu waktu Tuhan, karena hanya Tuhan yang punya kuasa untuk bukakan pintu itu. Untuk kita bisa lalui masalah-masalah itu. Catatan yang ketiga ini bicara mengenai bagaimana kita tekun menantikan kapan waktunya Tuhan buka pintu. Karena itu hak prerogatif Tuhan. Kapan, bagaimana cara Tuhan buka pintu itu tergantung tindakan Tuhan. Karena ada saat-saat di mana dalam kehidupan ini kita jumpa masalah yang kita tidak akan jumpai pintu untuk keluarnya. Dan hanya Tuhan yang bisa bukakan itu. Dan kita lakukan ketok, terus ketok, dan tunggu Tuhan sendiri bukakan pintu untuk kita.
Sabar. Kapan waktunya? Bagaimana caranya? Sabar. Kalau kita mau introspeksi diri, banyak kan hal semacam itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita berpikir nanti rencana ini, lakukan ini, ternyata Tuhan kasih jalan keluar yang lain, pintu yang lain. Itu kita lakukan, sabar, tekun. Karena pintu itu hanya Tuhan yang punya hak prerogatif untuk bukakan bagi kita. Saya berharap ini jadi catatan untuk kita semua. Juga untuk pelekat PKB yang hari ini berulang tahun. Dengan bertambah usia, ulang tahun yang ke-40 ya, Pak Ketua ya. Life begin at 40, orang bilang kan, usia 40, usia ini. Yang berharap saya bukan usia ini ya, masa puber kedua gitu ya, usia 40 gitu. Tapi usia untuk kita mulai berikan yang terbaik. Dan saya berharap bapak-bapak mengerti tugas tanggung jawabnya. Sebagai seorang imam, kasih contoh di dalam kehidupan rumah tangga bagi istri dan anak-anak. Minta sama Tuhan. Tapi cari tahu, apa yang kita minta itu sesuai tidak dengan kehendak Tuhan. Dan kalau menurut kita sudah sesuai, kok belum dikasih jalan keluar? Ketok pintu. Dan sabar tunggu, Tuhan bukakan pintu untuk jalan kembali. Roh Kudus yang mampukan kita mengerti dan memahaminya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tambahkanlah dan kuatkanlah imanku, jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisimu. Karena ku tahu pasti Tuhan mampu menjaga tanpa kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Jemaat terkasih, kini marilah kita berdiri dan kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak cahaya, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan. Hari yang ketiga, hidup naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan dari jalan hidup. Kita akan masuk di dalam doa syafaat.
Kita bersatu dalam doa. Kembali puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu Bapa, firman yang kami baca, dengar, dan renungkan, yang mengingatkan kami agar ketika kami datang menghadap kehadirat-Mu di dalam doa, kami betul-betul bisa menempatkan diri sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu. Ampuni kami jika mungkin tanpa kami sadari, ketika kami datang menghadap kehadirat-Mu lebih sering kami memerintah, memaksakan kehendak kami, bersungut-sungut. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami bisa menempatkan diri kami, agar ketika kami menghadap kehadirat-Mu kami datang dengan segala kerendahan hati, dan menyerahkan agar segala kehendak, permohonan, keinginan kami itu berada di bawah kehendak Tuhan, yang pasti penuh dengan rancangan damai sejahtera itu. Agar biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi dalam hidup ini, bukan kehendak kami. Serahkan diri kami, keluarga besar, jemaat GPB Penaburin ke dalam Tuhan kasih Bapa di sorga, juga kami semua, para presbiter, penatua, diaken, unit-unit misioner yang ada, pelayan pengurus pelekat, pengurus komisi, BPPJ, pegawai gereja, para pemandu lagu, organis, tim multimedia, dan juga secara khusus pelekat PKB yang pada saat ini juga boleh merayakan ulang tahun yang ke-40. Kiranya dengan bertambah usia, bertambah juga hikmat kebijakan, agar kaum bapak mengerti tugas tanggung jawabnya sebagai seorang imam dalam hidup rumah tangga, membimbing keluarganya, istri dan anak-anaknya untuk hidup takut akan Bapa di sorga, punya rasa hormat yang mendalam dan taat kepada Bapa, dan betul-betul bisa menempatkan diri sebagai umat dengan segala kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kami serahkan diri kami semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga datang dengan rasa syukur untuk setiap tetes berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Juga pada hari ini ketika ada beberapa saudara kami yang bertambah usia, untuk keberadaan saudara Gilbert Willa, Marcelo Reinhardt, Sylvester Latumerisa, Corvina Reska Fanny Van Ens, dan saudara-saudara kami yang lain yang bertambah usia mungkin dalam sepekan ini, atau usia hidup rumah tangganya. Biarlah dengan bertambah usia, kami penuh juga dengan rasa syukur. Mensyukuri hari-hari dan tahun-tahun yang Tuhan sudah percayakan kami boleh jalani, dan menyerahkan tahun-tahun, hari-hari selanjutnya ke dalam bimbingan Tuhan saja. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dan di tengah-tengah rasa syukur itu kami juga tak lupa serahkan rasa syukur untuk Yayasan Diakonia dari Gereja Protestan Indonesia bagian Barat yang boleh menginjakkan kaki ke usia 27. Mampukan Yayasan Diakonia terus bisa berikan yang terbaik. Walaupun situasi kondisi pada saat ini membuat gereja sulit untuk mengembangkan usaha, mencari dana, mengumpulkan secara finansial untuk bisa berbagi berkat, rezeki, berdiakonia kepada mereka yang membutuhkan. Dan kami yakin percaya Tuhan yang maha murah, Tuhan bisa perlengkapi apa yang dibutuhkan. Dan kami juga berdoa untuk setiap mereka yang bergumul di tengah-tengah pandemi pada saat ini. Mereka yang terdampak, terpapar, kehilangan pekerjaan, terlilit dengan masalah ekonomi, mengganggu keharmonisan rumah tangga, suami istri. Mereka sedang bergumul untuk mencari pekerjaan atau mencari pasangan hidup. Dan bahkan untuk mereka yang terpapar di rumah sakit. Kami mohon Tuhan boleh topang kami semua. Baik yang terbaring lemah di rumah maupun di rumah sakit, kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Saudari Wahyu Ningsih, Ibu Sunarsi, Bapak Herianto, Ibu Maria Tetelepta, Ibu Paulina Tangdiombo, Ibu Marcela Marantika, Ibu Setiani, Ibu Gebi Agustinus, Ibu Adeline Napitupulu, Ibu Hansina Manuhutu, Ibu Vicie Poceratu, Bapak Edi Sarwono. Kondisi pemulihan juga untuk saudara-saudara kami yang lainnya, Bapak Freddy Haurisa, Bapak Indra Saleh, Ibu Sitinja, anak Devin Omasoa. Untuk kondisi pemulihan dari Ibu Sandra Lilipori, Bapak Dwi Agus,
anak kekasih Bapak Agus, Saudari Mona Lisa, dan saudara-saudara kami yang lain, yang kami belum bisa sebutkan namanya satu persatu, namun pada saat sudah terbaring lemah, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan, bermurah hatilah pada kami. Dengan segala kerendahan hati kami berlutut memohon kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan boleh bermurah hati, setetes saja berkat-Mu Tuhan itu lebih daripada cukup. Kesembuhan, kepulihan pasti bisa terjadi pada saudara-saudara kami. Namun kami hanya bisa memohon dengan segala kerendahan hati, kesembuhan, kepulihan, mujizat itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau Tuhan perkenankan kami harus pikul salib penderitaan itu, beri kami kesabaran ketabahan dalam memikulnya, karena kami yakin, kami percaya bahwa ada rancangan damai sejahtera Tuhan di balik beratnya salib penderitaan yang kami harus pikul. Kami hanya bisa meminta, dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kami juga mohon Tuhan berikan kekuatan, kesabaran, penghiburan bagi keluarga-keluarga yang sedang berduka. Untuk kepergian dari almarhumah Ibu Ervi Widiati di hari Rabu kemarin, Tuhan berikan penghiburan bagi anak, menantu, dan cucu-cucu. Juga untuk keluarga Bapak Fintra Papilaya yang kehilangan orang tua kekasih di Ambon. Tuhan, hanya Kristus Yesus yang sumber penghiburan bisa menguatkan, menopang, memampukan. Kami tetap setia memikul salib penderitaan dan yakin bahwa ketika duka datang menghampiri, di balik itu ada rancangan damai sejahtera Tuhan. Karena saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, pada saat itu telah menerima bahagianya, keselamatan, kehidupan, kekal abadi. Kami akan berjumpa dengannya di sorga nanti. Terima kasih Bapak. Mampukan kami juga siap memberi diri kami menjadi saluran berkat, perpanjangan tangan dan Allah damai sejahtera Tuhan di negeri tercinta ini. Siap menopang upaya pemerintah untuk terus menghadirkan vaksin bagi seluruh lapisan masyarakat, agar pandemi ini segera berlalu, agar segera pulih kondisi negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Berkati setiap upaya untuk pemulihan. Biarlah semua anak-anak negeri ini bisa bersatu, sehati, sejiwa, sepikir, untuk terus membangun negeri. Inilah doa, permohonan, dan rasa syukur kami. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, dan peliharalah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan jangan bawa Kami ke dalam lepaskanlah kami kepada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Semua waktu, aksi dan segala materi, bahkan hikmat yang Tuhan beri, telah kita jalani, maka mari melanjutkan karya dan layan kita bersama. Dengan ketulusan memberi, kita melakukan diakonia, memberi pertolongan atau pelayanan. Firman Tuhan
dalam Ibrani 6 ayat 10 yang menyatakan, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim melalui rekening Majelis Jemaat GPIB Penabur yang tertera pada benih atau dapat diserahkan kepada koordinator sektor maupun majelis terdekat untuk membantu dalam penyerahannya, atau dapat langsung ke gereja menyerahkannya persembahan di kotak yang telah disediakan di depan pintu gereja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyambut nyanyian jemaat dari Kitab Bakti 83 ayat 1-2, marilah mengucap syukur. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah nama-Nya. Mari bawa persembahan dengan hati sukacita. Jangan kau sedih atau terpaksa, pada Tuhan selalu memberkati tiap orang yang bermurah hati memberikan persembahan. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa Pencipta langit dan bumi, kami bersyukur atas keselamatan hidup yang Engkau berikan di tengah kegelisahan dan kelemahan tubuh di masa pandemik ini. Kami masih bertahan dan bersemangat. Terpujilah Engkau, ya Bapa. Kini bersama keluarga besar Yayasan Diakoni GPIB dan Perkat Persekutuan Kaum Bapak GPIB yang hadir hari ini memperingati ulang tahunnya, kami memuliakan nama-Mu, kami menghitung waktu dan mendapat kesempatan hidup. Kiranya selalu bersyukur atas rahmat-Mu, buatlah kami semakin rajin berbuat baik, menyatakan keadilan-Mu dan damai sejahtera-Mu. Kiranya dialami semua orang. Bapa Maha Pemurah, terimalah pemberian dan persembahan syukur kami ini untuk dapat digunakan dengan baik dalam pelayanan jemaat
sehingga kami menjangkau mereka yang membutuhkannya. Dengarlah doa kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat duduk kembali. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-27 Yadia GPIB dan HUT ke-40 PKB GPIB. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita pada 5 Juli 2021 yang lalu 27 tahun sudah usia Yayasan Diakoni GPIB. Dan pada hari ini, 11 Juli, 40 tahun sudah usia pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapak. Suka duka, jatuh bangun, susah senang, gumul juang dalam pelayanan dan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan. Mewarnai perjalanan panggilan dan pengutusan Yadia dan Pelkat PKB GPIB. Tidak dapat dihindari bahwa waktu terus bergulir, maka semangat untuk tetap melayani bukan dilayani dan tangguh dan luas terus diuji di tengah situasi pandemi COVID-19 yang telah melanda negeri kita sekitar 17 bulan ini. Yang akhir-akhir ini kasusnya semakin meninggi, mencapai rekor tersendiri di bangsa kita tercinta. Sementara di sisi yang lain, pemerintah juga terus dengan gencar melakukan program vaksinasi demi mewujudkan herd immunity atau kekebalan massal. Pandemi COVID-19 mengubah cara dan pola aktivitas kehidupan yang diprediksi menjadi normal baru. Bagaimana kesiapan kita, baik dalam aspek kesiapan mental, spiritual, fisik, dan finansial? Sudah banyak bantuan sosial diadakan. Vaksinasi juga sudah semakin digencarkan. Tapi, apakah itu cukup membuat damai sejahtera? Pola aktivitas baru secara daring seperti bekerja belajar dari rumah, rapat, diskusi, seminar virtual, juga ibadah virtual, dan lain-lain. Mata kita dipaksa berinteraksi dengan layar kaca dengan berbagai jenis kualitas dan ukuran. Pikiran kita juga terus digempur dengan berbagai pertanyaan atau bahkan kecemasan terkait dengan ancaman dan bahaya kesehatan yang mengintai. Juga ancaman terhadap kondisi finansial karena resesi. Lalu, bagaimana kita merespon dan menjawab situasi yang serba menantang seperti sekarang ini? Bagaimana batin kaum bapak yang menjawab panggilan dan pengutusan? Mata batin yang mengingatkan janji, ya dengan segenap hatiku. Mata batin yang peka terhadap mereka yang memerlukan pertolongan di masa pandemi ini. Bagaimana wujud dan implementasinya? Jujur saja, terkadang kita dapat merasa letih, jenuh, dan tak berdaya. Namun demikian firman Tuhan tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Firman Tuhan ibarat vitamin bagi mata batin kita. Untuk itu, kita diingatkan akan pentingnya
mendapatkan asupan firman Tuhan. Komunitas Baca Alkitab atau KBA merupakan salah satu kegiatan yang dapat menyehatkan mata batin kita. Dalam komunitas Baca Alkitab, kita dapat memperoleh kabar baik di tengah kabar buruk dan hoaks yang berseliweran hadir di gadget dalam genggaman kita. Dalam KBA, kita memperoleh kesegaran rohani yang memulihkan dari kelelahan batin. Dalam KBA, kita diisi dengan berkat-berkat baru dari Tuhan sehingga kita siap membagikan kesaksian dan pengalaman-pengalaman iman kita berjumpa dengan Tuhan. Dalam KBA, kita mendapat pencerahan hikmat Tuhan untuk terus bertahan dan berjuang. Beberapa minggu lalu, kita hampir yakin bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Namun, kini sedangkan di hadapan kita seakan ada kabut tebal menghalangi visi masa depan kita. Kita dengan lirih bertanya, berapa lama lagi ya Tuhan? Oleh sebab itu, marilah kita terus tingkatkan frekuensi doa dan perenungan firman Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Saat ini dan di misteri masa depan yang akan datang. Teruslah berdoa dan mengandalkan Tuhan agar anugerah-Nya mendatangkan segala yang baik atas kehidupan kita dan seluruh umat manusia serta seluruh ciptaan-Nya. Jangan berikan diri kita dikuasai oleh ketakutan berlebihan. Kita harus berjalan maju walau di depan penuh kabut. Majulah walau setapak demi setapak, karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Mari kita juga terus bersaksi dan beraksi dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian. Berdiakonia untuk menjangkau, menguatkan mereka yang lemah, untuk membantu dan memberdayakan mereka yang tersingkirkan dan menderita, agar kehidupan kita yang diberkati Tuhan ini terus menjadi saluran berkat-Nya terhadap sesama. Dengan demikian, hidup kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk mewartakan damai sejahtera dan kabar baik di tengah dunia yang resah dan gelap. Sebab Tuhan yang setia itu selalu hadir, menolong dan memampukan kita semua. Meski dunia ini akan terus berubah sesuai perkembangan zamannya, dan generasi demi generasi baru akan lahir dalam kehidupan normal yang mungkin sama sekali baru, tetapi firman Tuhan tidak berubah. Injil Tuhan adalah kabar baik sepanjang masa yang harus kita wariskan kepada anak cucu melalui kebiasaan membaca Alkitab. Setiap hari dan melalui praktek dalam kehidupan nyata sebagai buah lebat dan manis dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Mari segenap kaum bapa GPIB, jadilah teladan dalam keluarga, persekutuan jemaat, dan juga bagi masyarakat. Mari segenap warga GPIB, hadirkanlah karya nyata dalam diakonia yang memberkati dan mentransformasi kehidupan sesama. Salam sehat, penuh damai senantiasa. Tetaplah berdoa dan saling mendoakan. Tetaplah menjadi kuat
dan saling menguatkan. Tetaplah tenang dan saling menenangkan. Tetaplah melakukan protokol kesehatan dan saling mengingatkan dalam menjaga kesehatan bersama. Ikutilah anjuran-anjuran pemerintah dan tenaga medis dan dukung kegiatan vaksinasi demi terwujudnya keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa yang kuat, sehat, dan sejahtera. Dirgahayu Yayasan Diakonia GPIB melayani bukan dilayani. Dirgahayu Pancawindu PKB GPIB. PKB GPIB tangguh dan luas. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Sinode 20 GPIB, Ketua Umum Pendeta Paulus Kariso Rumambi, Ketua 1 Pendeta Martin Liwa Kabesi, Ketua 2 Pendeta Melkisedek Poimera, Ketua 3 Pendeta Morin Susan Rumeser Thomas, Ketua 5 Penetua Adri PH Nelwan, Ketua 5 Penetua Mangara Pangaribuan namun sudah dimuliakan Tuhan. Sekretaris Umum Pendeta Yakob Marlin Yosef, Sekretaris 1 Pendeta Eli D. Pitoy Dembel, Sekretaris 2 Penetua Sheila Aryani Lumampau Salomo, Bendahara Penetua Roni H. Wayong, Bendahara 1 Penetua Edi Maulana Suindun. Jemaat, mohon perhatiannya sejenak dan kesabarannya untuk mendengarkan warta jemaat Minggu ke-7 sesudah Pentakosta, Minggu 11 Juli 2021. Pertama, berita duka cita. Telah pulang ke rumah Bapa di sorga dengan tenang dan damai pada hari Rabu, 7 Juli 2021, saudara terkasih almarhumah Nyonya Ervi Widiati dalam usia 65 tahun. Almarhum adalah warga jemaat sektor pelayanan 1 dan telah dimakamkan pada hari Kamis 8 Juli 2021 di TPU Pondok Kelapa. Seluruh warga jemaat GPIB Jemaat Penabur di DKI Jakarta menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga besar almarhum Nyonya Ervi Widiati. Kedua, Persekutuan Gabungan 3 Gereja GPIB Penabur, GKP Ebenezer, GKI Cawang diberitahukan kepada seluruh pengurus dan anggota Pelkat GP untuk mengikuti kegiatan persegap via Zoom yang dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 17 Juli 2021, waktu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pembicara Bapak Agung Bimo Listianu. 3. Informasi. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan bahwa persembahan dan persepuluhan dapat dikirim melalui rekening Majelis Jemaat GPIB Penabur yang tertera pada benih atau dapat diserahkan kepada koordinator sektor maupun majelis terdekat untuk dibantu dalam penyerahannya, atau dapat langsung ke gereja menyerahkan persembahan di kotak yang telah disediakan di depan pintu gereja. 4. Sakramen perjamuan. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa sakramen perjamuan akan dilaksanakan pada tanggal
25 Juli 2021 melalui live streaming di kanal YouTube GPIB Penabur, Jakarta. Dan jika warga jemaat berkerinduan berpartisipasi dalam perjamuan tersebut, dapat mendaftar kepada majelis jemaat terdekat atau koordinator dan wakil koordinator sektor 1 sampai dengan sektor 4 untuk dapat diberikan roti dan anggur perjamuan paling lambat tanggal 18 Juli 2021. Majelis Jemaat dan seluruh warga GPIB Jemaat Penabur di DKI Jakarta mengucapkan terima kasih atas pemberitaan firman yang telah disampaikan oleh Pendeta Erik Edward Hetaria. Informasi kegiatan dan keuangan dapat jemaat baca dan pada benih yang dapat diakses dengan melalui scan QR barcode yang tersedia di depan pintu gereja. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah di siang hari ini. Marilah kita berdiri. Mari meminta dengan menunjukkan permohonan yang sungguh-sungguh. Carilah kehendaknya disertai ketaatan dan ketuklah hati Allah. Oh, betapa kasih Tuhan bagi kita sungguh nyata. Apapun di dunia tak seperti, berikanlah hidupku untuk pelayanan kasih. Itu persembahan yang sejati bagi Dia. Marilah kita arahkan hati serta pikiran kita kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, ya benar adanya, amin. Amin, amin, ya benar adanya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, perwakilan aja